Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Baiklah, pada siang ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita pekan lalu, yaitu mengenai hukum operasi kelamin. Dalam dunia kedokteran, dikenal ada 3 bentuk operasi kelamin. Yang pertama adalah operasi penggantian jenis kelamin. Berarti tujuannya untuk taghyir, merubah. Ini biasanya dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Tapi mereka melakukan penggantian. Kemudian yang kedua adalah operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin. Kalau dalam bahasa Arab namanya tashih. Al-jarahatu litashih atau litakmil. Biasanya dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin. Misalnya zakar atau penisnya atau vaginanya tidak memiliki lubang atau tidak memiliki bentuk yang sempurna sehingga sulit diidentifikasi. Ini yang pernah viral kasusnya seperti atlet bola voli perempuan Aprilia Menganang. Karena dari waktu kecil ketika dilahirkan kelaminnya tidak jelas bentuknya sehingga orang tuanya lebih merasa dia perempuan. Tapi seiring waktu berjalan ternyata dia laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda. Ini orang-orang yang terlahir dengan memiliki dua kelamin. Bisa jadi dua kelamin yang berbeda, satu laki-laki, satu perempuan, atau sama-sama dengan jenis kelamin yang sama, tapi ada dua. Tapi biasanya kalau orang yang lahir ini adalah dia memiliki dua-duanya. Dan ini yang akan kita cari bagaimana hukumnya dalam Islam. Operasi-operasi yang dilakukan terhadap kelamin ini. Untuk jenis operasi yang pertama tadi, yaitu operasi penggantian jenis kelamin, ini dihukumi haram. Semua ulama sepakat mengganti jenis kelamin yang normal, itu hukumnya haram. Misalnya kita buat contoh, ada seseorang yang terlahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya, misalnya dia dilahirkan sebagai laki-laki, atau dia dilahirkan sebagai perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium di dalam tubuhnya. Lalu kemudian saat dia dewasa, dia ingin mengganti kelaminnya tersebut karena merasa mungkin kelaminnya itu tidak sesuai dengan kepribadiannya saat ini. Dia merasa terjebak dalam identitas yang salah. Lalu dia melakukan operasi. Jadi operasi jenis ini diharamkan. Semua ulama sudah sepakat mengenai keharamannya. Begitu juga Majelis Ulama Indonesia dan juga dalam Musyawarah Nasional yang kedua tahun 1980 tentang operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin sudah menetapkan keharaman jenis operasi yang seperti ini. Jadi menurut fatwa MUI ini, sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. Nah, misalnya bagaimana kita lihat sekarang, contohnya ya, dari kalangan public figure. Ada Lucinta Luna yang bahkan semua sudah dioplas di dalam tubuhnya itu. Walaupun dia sekarang bentuknya seperti perempuan, tapi kedudukan hukumnya dalam agama Islam sama seperti laki-laki. Baik dalam hal hak pembagian warisnya, begitu juga nanti kalau saat dia wafat, bagaimana cara memandikan, menguburkan, menyolatkannya seperti diperlakukan laki-laki. Begitu juga dengan nasabiahnya, artinya perempuan yang bergaul dengan dia, kalau misalkan bersentuh kulit, maka
perempuan yang tadinya ada wudu, maka batal juga wudunya menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi argumentasi keharamannya atau dalil-dalil yang menyatakan poin yang pertama tadi diharamkan, di sini ada beberapa dalil. Pertama, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, mengajarkan prinsip keadilan bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya, dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya. Jadi tidak ada cerita, tidak ada alasan gitu, tidak menerima alasan apapun untuk mengganti kelamin yang normal dengan kelamin sebaliknya. Jadi kalau kita tetap menentang, berarti kita telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang sangat besar. Yang kemudian, dalil yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 119, di ayat ini disebutkan ada beberapa perbuatan manusia yang diharamkan, termasuk mengubah ciptaan Tuhan. Apa saja yang termasuk perbuatan yang mengubah ciptaan Tuhan? Contohnya seperti mengebiri manusia. Mengebiri manusia artinya menghilangkan syahwatnya, biar nggak bisa beranak lagi, dikebiri. Biar nggak bisa hamil lagi, dikebiri gitu. Bisa jadi melalui dengan proses tubektomi atau vasektomi, atau dengan cara yang lain sehingga tidak ada syahwat lagi di dalam dirinya. Kemudian juga perbuatan homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sofak, kemudian panggur dan sanggul, membuat tato, bulu alis, tahanus, yaitu seorang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita, layaknya waria, ataupun perempuan yang bertingkah laku dan berpakaian seperti laki-laki. Nah, ini juga termasuk perbuatan yang Allah haramkan. Yang begini saja Allah haramkan, ya. Nah, apalagi kalau sempat mengubah kelamin. Artinya di sini kita akan mengubah identitas. Berpakaian seperti laki-laki saja bagi perempuan itu juga sudah haram. Apalagi kalau sampai mengubah identitasnya sebagai perempuan, lalu menjadi laki-laki ataupun sebaliknya. Alis saja, padahal nggak permanen ya kan, itu saja diharamkan. Apalagi kalau sampai mengubah bentuk kelamin, mengubah yang dari laki-laki menjadi perempuan. Alhamdulillah. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Nabi. Di sini Nabi pernah bersabda, Allah mengutuk para tukang tato yang meminta ditato, yang menghilangkan alis. Jadi kalau ada kita yang sebagai perempuan suka dihilangkan alisnya, dicukur atau digunting-gunting, lalu dibentuk sebagaimana keinginan, ini juga perbuatan yang haram. Begitu juga Allah akan melaknat orang-orang yang memotong giginya biar rapi, dipotong dan seterusnya. Yang semuanya ini adalah tujuannya kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Yang begini saja yang masih terlihat remeh-temeh gitu ya, Allah laknat, apalagi ini mafhum aulanya, apalagi kalau sampai mengubah kelamin, itu akan sangat lebih besar lagi dampaknya. Kemudian hadis Nabi, ini dalil yang keempat, Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi semua kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental. Jadi perlu penanganan yang tepat gitu. Penanganannya bukan dengan cara mengubah ciptaan Allah. Jadi kalau ada kawan kita ataupun anggota keluarga kita sudah terlihat gejala-gejala melawan kodrat, itu perlu kita dekati dia melalui pendekatan spiritual ataupun pendekatan kejiwaan. Perlu dibawa dia ke psikolog, atau
biar spiritual dan jiwanya itu nggak kosong, nggak ada kepikiran untuk melakukan penggantian kelaminnya. Kita masuk ke poin yang kedua. Ini hukumnya mubah ya, boleh. Ini kondisinya jika operasi kelamin yang tujuannya tashih atau takmil, perbaikan dan penyempurnaan. Dan tujuannya bukan untuk penggantian. Jadi kita harus menggarisbawahi terkait tujuannya. Niat itu kan dasar dari segala amal juga. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau tujuannya untuk tashih, perbaikan atau penyempurnaan kelamin, lalu dilakukan operasi, di sini ulama juga sepakat memperbolehkan. Artinya secara hukum syariat itu diperbolehkan. Misalnya jika kelamin seseorang itu tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik dia penis maupun vagina. Maka operasi itu tujuannya untuk memperbaiki atau menyempurnakan, itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, sehingga menjadi kelamin yang normal, karena kelainan seperti itu memang merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Ini sesuai dengan kaidah fikih, ad-dororu yuzal. Jadi kalau ada doror, ada penyakit atau kelainan, maka sebaiknya harus dihilangkan. Jadi di sini perlu kita juga tahu ya, apa alasan dibolehkannya. Alasannya seperti para ulama, contohnya seperti tokoh Hasanain Muhammad Makhluf. Beliau adalah seorang tokoh ulama Mesir. Dalam bukunya Safwatul Bayan, beliau berargumentasi bahwa hal tersebut, orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal, bisa mengalami kelainan fisikis dan sosial, sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal, serta kadang mencari jalannya sendiri. Bisa jadi dia akan melacurkan diri, menjadi waria, atau menjadi homoseksual, atau menjadi lesbianisme. Kan semua perbuatan ini sudah dilaknat kalau dalam Islam. Berdasarkan hadis Nabi, Allah dan Rasulnya mengutuk kaum homoseksual. Hadis riwayat Bukhari. Jadi guna menghindari hal inilah, jadi kita menggunakan patokan syariatnya, dalilnya adalah saddu dzari'ah. Biar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi, maka operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan. Prinsipnya apa? Maslahah mursalah. Karena kaidah fikihnya menyatakan ad-dororu yuzal, bahaya harus dihilangkan atau yang bisa berpotensi membahayakan di masa depan. Jadi kalau menurut Imam Asy-Syatibi, menghindari atau menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang harus yang dianjurkan syariat Islam. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi. Karena ini adalah penyakit, dianggap sebagai penyakit, maka masuklah dalam hadis ini. Nabi berkata, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan. Jadi apapun penyakitnya pasti ada obatnya, kecuali penyakit tua. Jadi kalau misalkan ada seorang anak dilahirkan dengan kelamin yang tidak jelas, kelamin yang menimbulkan persepsi, maka di sini ya harus dioperasi. Cara mengobatinya ya dengan tadi melakukan operasi perbaikan atau operasi penyempurnaan. Kita masuk ke poin yang ketiga. Ini juga dibolehkan jika ingin melakukan operasi kelamin terhadap orang yang memiliki kelamin ganda.
Misalnya dia memiliki penis juga memiliki vagina. Jadi kalau operasi kelamin tujuannya untuk memperjelas, ya, memperjelas. Kalau tadi kan ada mengubah, ada memperbaiki atau menyempurnakan. Kalau ini memperjelas. Tujuannya untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu dari kelaminnya yang ganda tadi. Maka seseorang ini boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya yang lain. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium, yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya. Nah, jadi dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini bahkan dianjurkan oleh syariat karena keberadaan zakar atau penis yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya ini bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri. Baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan ataupun laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya. Maka dia akan sulit juga menikah, mencari pasangan. Nanti pasangannya akan bingung, kamu sebenarnya laki-laki atau perempuan kalau dia memiliki dua kelamin yang berbeda. Maka harus dipertegas jenis kelaminnya, diperjelas biar fungsinya juga optimal. Maka perlu dilakukan dengan cara operasi kelamin. Maka kalau kasusnya seperti ini, maka operasi seperti ini hukumnya mubah, boleh. Seperti poin 1 dan poin 2, kita perlu juga tahu apa dasar kebolehannya atau apa argumen mengenai kebolehan melakukan operasi semacam ini. Pertama, seperti di poin yang kedua, kaidah fikih ad-darar yuzal, bahwa menghilangkan mudarat, bahaya dan mafsadat itu harus diutamakan. Maka syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dengan dalam alat kelaminnya. Artinya kalau seseorang ini dengan memiliki dua kelamin ganda, ternyata di dalam dirinya terdapat juga ovarium dan rahim, maka menghilangkan penis itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Sesuai dengan kaidah fikih tadi, ad-dararu yuzal. Begitu juga kalau misalnya yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya yang berfungsi di sini adalah penisnya gitu ya. Sesuai dengan fungsi bagian dalam dan tentunya setelah melalui pengecekan dokter. Mungkin ada tes-tes hormon dan segala macam, dia lebih mengarah kepada laki-laki. Bagian dalamnya, di dalam, dia tidak memiliki ovarium, tidak memiliki rahim, dan tes hormonnya juga lebih cenderung kepada laki-laki, maka yang dihilangkan adalah kelamin perempuan, yang dipertahankan adalah penisnya. Dan itulah yang akan menjadi identitasnya. Maka dia akan menjadi laki-laki, identitas dia sebagai laki-laki akan jelas dan tegas. Maka haram hukumnya kalau misalkan bagian dalamnya ada rahim ovarium, tapi yang dihilangkan atau yang ditutup adalah vaginanya. Ini haram. Dokter yang membantu juga haram. Karena kita nggak boleh tolong menolong dalam dosa. Kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu dalam surah Al-Maidah. Apa konsekuensi hukum penggantian kelamin ini? Ada dua yang perlu kita tegaskan. Yang pertama,
apabila penggantian kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tabdil atau takzir, yaitu mengubah ciptaan Allah, mengubah kelamin yang normal, maka identitasnya sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum. Artinya dalam agama Islam dia tetap akan dianggap sebagaimana saat dia dilahirkan. Jadi kalau dia dilahirkan laki-laki, maka dia akan tetap dianggap oleh hukum sebagai laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah jika operasi kelamin yang dilakukan pada seseorang yang mengalami kelainan kelamin, misalnya berkelamin ganda atau bentuk kelaminnya tidak sempurna, yang tujuannya tashih atau takmil atau juga takkid atau tabyin, untuk menjelaskan atau menegaskan. Maka dalam hal ini konsekuensi hukumnya sesuai dengan hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas. Artinya ketika dia sudah dibuang, misalnya ini bagi yang berkelamin ganda ya, sudah dibuang kelamin laki-lakinya, maka secara hukum sekarang dia adalah perempuan. Jadi dia bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang dibuang adalah kelamin perempuan, maka secara hukum dia adalah laki-laki. Atau kasus pada Aprilia Manganang. Dia baru sadar dan baru kemudian melakukan operasi kelamin saat sudah dewasa. Waktu kecil dia diklaim sebagai perempuan. Bahkan dia sempat menjadi atlet poli wanita yang dikirim bahkan bertanding sampai ke luar negeri. Tapi seiring waktu berjalan dia merasa dia bukan perempuan, dia sebenarnya laki-laki. Lalu dia melakukan tes dibantu oleh satuan kerjanya, karena dia selain menjadi atlet dia juga menjadi tentara wanita gitu ya istilahnya. Dia dibantu oleh komandan-komandannya untuk melakukan tes lebih lanjut dan ternyata dokter menyatakan kalau dia sebenarnya adalah laki-laki. Jadi setelah dia melakukan operasi kelamin dari perempuan menjadi laki-laki atau diperjelas ya bentuk kelaminnya, yang dulunya dia mengira dia perempuan, dan setelah melakukan operasi diperjelas bentuknya, sekarang dia adalah laki-laki seutuhnya. Jadi semua berkas-berkas administrasi dia seperti KTP, kartu keluarga, SIM dan seterusnya yang dulu perempuan itu pun diubah menjadi laki-laki. Jadi kalau misalkan dia Islam dan dia mendapatkan hak waris, maka hak warisnya adalah hak waris laki-laki. Artinya secara hukum dia orang yang seperti ini akan dihukumi sebagaimana jenis kelaminnya setelah operasi. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan terkait materi kita mengenai hukum operasi kelamin. Mudah-mudahan bisa dicerna dan dimengerti oleh semua mahasiswa dan mahasiswi Ibu. Kalau ada yang salah kata Ibu mohon maaf dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat materi kita ini dan kita terus belajar karena namanya karena namanya kehidupan ya akan terus berubah dan mungkin akan banyak lagi masalah-masalah yang lebih kompleks yang akan kita temui ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.